وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Para jamaah yang Allah muliakan, ingatkah kita dengan bagaimana matinya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ulama yang dikenal sebagai seorang ulama aqidah, ulama fiqih, ulama hadis, ulama mantiq, dan ulama dalam banyak ilmu. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, beliau tidak menjelaskan sebuah ilmu kecuali seakan-akan sudah sampai ke ujungnya, seakan-akan ilmu itu sudah ada di depan matanya. Tapi subhanallah, dalam proses kematian beliau, ketika di penjara sampai 7 kali dan terakhir kali di penjara sampai 2 tahun 3 bulan, Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau membaca di penjara sampai 80 kali khatam Quran. Dan terakhir sekali di khatam ke-81 meskipun tidak sampai ke surat An-Nas, sampai beliau rahimahullahu ta'ala ke ayat di surat Al-Qamar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yang terakhir terucap dari lisannya bukan fiqih, bukan hadis, bukan mantiq, bukan ilmu ini dan itu, tapi yang terakhir terucap dari lisannya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah yang mulia. Jemaah, kita mengenal sekian sosok ulama, di mana mereka itu ulama hadis, ulama tafsir, ulama akhlak, ulama bahasa Arab, ulama adab, ulama syair, ulama ini dan ulama itu. Tapi tahukah kita kalau mereka semuanya memulai jenjang pendidikan mereka, sirah mereka, biografi mereka dalam menuntut ilmu, semuanya diawali dengan Al-Quran? Kita ingin ceritakan kepada jamaah di pertemuan kali ini tentang ulama hadis, khusus untuk ulama hadis atau nama mereka yang lebih dikenal dalam ilmu hadis. Tapi subhanallah, ternyata mereka punya jatah yang banyak, akrab dengan Al-Quran. Mereka di sisi lain juga ulama-ulama yang dikenal dari bidang Al-Quran. Kita lihat contohnya insyaAllah ta'ala jemaah. Kita lihat seperti contohnya Imam Al-A'mash. Beliau Al-A'mash tersebut nama beliau di Sahih Bukhari sampai 342 kali. Nama beliau atau laqab beliau ini, gelar beliau tersebut sampai 342 kali di Sahih Bukhari. Berarti beliau ini masyhur, bukan ulama kaleng-kalengan, ulama beneran beliau ini, ulama hadis. Beliau rahimahullah ta'ala, Al-A'mash ini nama aslinya adalah Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. A'mash ini sebetulnya laqab beliau. A'mash ini orang yang punya matanya agak juling. Pokoknya di matanya itu ada sedikit cacat dan tidak normal. Beliau ini Al-Asadi Al-Kahili. Beliau ini kunyahnya adalah Abu Muhammad dan sering dipanggil A'mash. Dan disebutkan oleh para ulama kita, kalau sebagai identitas, tanda pengenal, lalu kita sebut orang dengan sesuatu yang mungkin cacat di dirinya, aib di jasmaninya, maka ini tidak ada masalah. Tidak dianggap yang seperti ini meremehkan atau merendahkan orang, ya, atau menyebutkan kekurangannya. Ini lebih kepada pengenal. Dan kita juga mengenal sekian banyak ulama yang hanya disebutkan dengan gelar atau sesuatu yang menjadi ciri khasnya, seperti beliau ini Al-A'mash. Nah, beliau merupakan salah satu qari dari qari yang 14. Nah, kita tahu ada qari yang 7 yang mutawatir. Beliau adalah Imam, ada Ibnu Amir, ada Ibnu Kathir, ada Abu Amr, ada Asim, ada Nafi', ada Al-Kisai. Begitu juga ada Hamzah Al-Kufi. Kemudian diikuti setelahnya oleh 3 orang, yaitu Abu Ja'far Al-Madani,
juga ada Ya'qub, juga ada Khalaf. Kemudian masih ada 4 qari lagi yang tersebut namanya cuma dianggap bacaannya bacaan yang syawaz, bacaan yang asing. Termasuk salah satu dari yang 14 ini adalah Imam Al-A'mash. Dan beliau subhanallah ternyata berasal dari generasi tabi'in. Beliau ini lahir tahun 61 Hijriah. Tahun 61 Hijriah. Berarti Anas bin Malik itu masih mungkin beliau dapati, karena Anas bin Malik itu wafat di tahun 90-an. Kemudian beliau wafat di tahun 148 Hijriah. Lebih kurang umur beliau ya sekitar 87 tahun. Umur beliau kurang lebih sekitar itu 87 tahun. Beliau ni subhanallah disebutkan oleh banyak ulama bagaimana beliau itu sangat konsisten dengan Al-Quran. Betul memang beliau adalah seorang ulama hadis yang namanya tersebut di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari. Tapi subhanallah beliau juga mengajarkan Al-Quran di masjid-masjid di salah satu tonggak di masjid. Ini subhanallah meskipun kita sibuk di suatu ilmu, tapi ini menggambarkan bahawa kesibukan mereka dengan ilmu tertentu, mempelajari hadis, meriwayatkan hadis, mengajarkan hadis, tidak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Beliau juga imam besar dalam qiraat. Kita lihat lagi contohnya jemaah yang Allah muliakan seperti Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah nama asli beliau Muhammad Ibnu Ishaq Ibni Khuzaimah Ibn al-Mughirah. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Beliau ini berasal dari Naisabur. Naisabur berarti sama dengan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan Naisabur sekarang itu arah-arah ke Persia, arah-arah ke Iran sana, ke Uzbekistan, arah-arah ke sana. Atau lebih tepatnya sekarang di Afghanistan. Ya. Dan beliau ini punya sebuah karya luar biasa, yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan beliau juga punya kitab Tauhid. Tauhid yang merupakan kitab yang sangat masyhur dan viral, dan juga dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu rujukan kitab Tauhid, kitab Aqidah Salaf yang bersanad. Karena kitab Aqidah ini ada yang bersanad, ada yang kitab yang memang betul-betul dikarang to the point, lebih kepada pembahasannya dan tidak menukil sanad-sanadnya. Tapi seperti contohnya kitab Tauhid Imam Al-Bukhari di sahihnya, di bab-bab terakhir di Sahih Bukhari, ini bersanad. Kitab contohnya Tauhid Ibnu Khuzaimah bersanad. Kitab Asy-Syari'ah karangan Imam Al-Ajuri bersanad. Kitab contohnya seperti Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalaka'i bersanad. Kitab contohnya seperti Asma wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi bersanad. Tapi ada kitab akidah yang dia tidak bersanad, seperti contohnya kitab Al-Hamawiyah, kitab Syarah Aqidah Al-Wasatiyah, contohnya Aqidah Al-Wasatiyah Ibnu Taimiyah, atau seperti contohnya Aqidah Tahawiyah Abu Ja'far At-Tahawi, ini tidak bersanad. Tapi ada kitab bersanad. Salah satu kitab Tauhid bersanad dimiliki oleh beliau ini, yaitu Imam Muhammad Ibnu Khuzaimah. Kita akan lebih fokus jemaah yang Allah muliakan membahas tentang bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran. Beliau ini seorang ulama yang lahir pada tahun 223 Hijriah dan wafat pada tahun 311. Di usia beliau kurang lebih 88 tahun. 88 tahun. Sekarang kita pelajari sekelumit hal kecil dari interaksi beliau dengan Al-Quran, supaya kita bisa paham bahawa meskipun mereka sibuk di ilmu tertentu, tapi mereka tidak tinggalkan Al-Quran. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala tentang beliau ini. Imam Ibnu Khuzaimah berkata tentang dirinya, "Ista'dhantu abi fil khuruji ila Qutaybah." Aku meminta izin kepada ayahku untuk keluar belajar hadis dari seorang ulama di zamannya bernama Qutaybah ibn Sa'id. Qutaybah ini termasuk juga
gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan banyak sekali nama beliau tersebut di Sahih Bukhari. Kata ayahku, iqra'il Qur'an awwala hatta adhana laka. Iqra' di sini bukan baca artinya. Hafalkanlah Al-Quran dahulu sehingga aku bisa mengizinkanmu belajar hadis. Tunggu dulu hadis. Mulai dulu dengan Quran. Kata Imam Ibn Khuzaimah, fastazhartul Quran. Maka aku pun alhamdulillah menghafal Quran zahril ghaib. Memang betul-betul hafal. Ibaratnya kalau membaca tidak betul lagi ke mushaf. Ya, ini saking hafalannya kuat. Faqala li, beliau datang lagi melapor kepada ayahnya, ni aku sudah hafal ni. Faqala li, umkus hatta tusalliya bil khatmah. Oh, tunggu dulu. Bukan berarti begitu langsung bisa belajar hadis. Umkus, tunggu dulu. Sampai engkau bisa menjadi imam tarawih. Engkau bawa Al-Quran yang sudah engkau hafal 30 juz itu bil khatmah, memang engkau khatamkan dalam salat. Kalau 30 malam Ramadan berarti dalam 30 malam khatamkan. Qala fa fa'altu. Maka aku lakukan. Masya Allah. Ini hafalan kita kalau sudah dibawa ke dalam salat menjadi imam, maknanya ini hafalannya sudah kuat. Lalu disebutkan falamma ayyadna, maka ketika kami sudah hari Aid, maksudnya sudah selesai pula aku khatam, azina li fa kharrajtu ila Marwa wa sami'tu bi Marwa Ar-Ruz bin Muhammad bin Hisham. Maka setelah datang hari Aid, baru ayahku mengizinkan untukku, aku keluar ke daerah namanya Marwa atau Marf begitu, dan baru beliau belajar hadis dari seorang ulama bernama Muhammad ibnu Hisham. Setelahnya belajar kepada seorang ulama bernama Muhammad ibnu Hisham. Masya Allah. Kita lihat jemaah, ini bagaimana mereka memulai ilmu mereka itu dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi di waktu kecil sebelum belajar ini, belajar itu, maka mereka mempelajari Al-Quran. Sekarang kita lihat ulama yang lain, yaitu imam yang Masya Allah juga terkenal dalam hadis, yaitu beliau Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala. Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala. Kita lihat Imam Ad-Daraqutni, beliau lahir di sebuah tempat namanya Daraqutn. Dar, kalau kita artikan Daraqutn ini, dar rumah, qutun kapas, kapuk, rumah kapuk. Tapi ini dia sudah menjadi kata yang digabung, yang sama dengan contohnya kata Hadramaut contohnya. Hadramaut sebetulnya berasal dari kata hadara mautun, telah hadir mati. Tapi dia sudah menjadi sebuah kata yang yang disatukan sehingga sudah menjadi sebuah nama. Menjadi sebuah nama, tidak bisa lagi dipisah. Ya samalah seperti mungkin sebagian kita di Indonesia ini memilih nama dari bahasa Arab. Tapi nama bahasa Arab ini sebetulnya adalah atau jumlah atau kalimat aslinya. Contohnya ada orang yang namanya, ini kita pernah bertemu, namanya Ihdinas Siratal Mustaqim. Namanya begitu, Ihdinas Siratal Mustaqim. Iya. Ada juga kawan yang lain, ya, yang namanya macam-macam, ada Ashabul Yamin namanya. Menunjukkan kalau ashab ini sebetulnya cuma dia sudah menjadi nama, sudah menjadi satu kata, kurang lebih begitu. Beliau ini lahir di sebuah daerah namanya Daraqutn, tepatnya itu di Baghdad, pada tahun 306 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 385 Hijriah, kurang lebih dalam usia 79 tahun. Ini Imam Ad-Daraqutni yang terkenal sekali piawainya beliau dalam ilmu hadis. Beliau punya kitab Sunan Ad-Daraqutni, dan yang paling terkenal dari kitab beliau. Tapi bukan saja itu, beliau punya kitab hadis yang lain. Di antaranya adalah kitab Ilal Ad-Daraqutni. Beliau membahas tentang masalah hadis yang paling rumit. Masalah ilal, yaitu cacat-cacat yang terdapat di sebuah hadis, dan itu tersembunyi, hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang pakar, betul-betul pakar dan ahli dalam hadis. Bahkan beliau juga punya buku
semacam kritikan untuk Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, iaitu kitab beliau berjudul Tatabbu' Al-Ilzamat wa Tatabbu'. Dan kitab ini satu jilid, pernah dulu kita bahas dengan guru kita Syekh Mustafa Al-Adawi, dan buku ini ditahqiq oleh guru beliau iaitu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Singkat cerita jamaah, tidak diragukan lagi Imam Ad-Darqutni sebagai seorang ulama hadis. Tidak diragukan lagi. Beliau nama aslinya adalah Imam, namanya Ali Ibn Umar Ad-Darqutni. Kunyah beliau Abul Hasan. Beliau nisbahnya ke Al-Baghdadi Ad-Darqutni, ke Baghdad. Tentu beliau ini seorang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala dan yang lain. Beliau Al-Muqri. Sebelum disebut muhaddis, Al-Muqri. Beliau adalah ulama ahli qiraat. Masya Allah. Beliau ulama ahli qiraat. Al-Muhaddis, ahli hadis. Al-Lughawi, ahli bahasa Arab. Al-Adib, dan juga sastrawan. Masya Allah. Ahli qiraat, ahli hadis, ahli bahasa Arab, sastrawan lagi, pujangga. Masya Allah. Baik. Kita lihat apa yang beliau ceritakan tentang dirinya. Dahulu ketika beliau kecil, dan ini ada disebutkan dalam kitab Su'alat Hamzah Lid-Darqutni, halaman 11. Kata Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, kuntu ana wal kattani nasma'ul hadis. Aku dan seorang kawanku Al-Kattani, ulama besar juga, nasma'ul hadis. Kami dulu sering mendengar hadis, maksudnya mempelajari hadis dari guru, kami suka mencatatnya. Fakanu yaqulun, maka orang-orang yang melihat kami belajar berdua ni mengatakan, yakhruju Al-Kattani muhadditsal bilad wa yakhruju Ad-Darqutni muqri'al bilad. Nanti Kattani ini akan menjadi seorang ahli hadis di negerinya. Ya, kemudian juga Ad-Darqutni ini tebak-tebakan orang ini. Ad-Darqutni kalau begini ini ahli qiraat. Karena memang dari kecil beliau lebih fokus kepada itu. Lebih fokus kepada qiraat. Apa kata Imam Ad-Darqutni? Fakharajtu ana muhaddisan wal Kattani muqri'an. Ternyata yang terjadi adalah aku yang jadi ahli hadis, beliau yang jadi ahli qiraat. Jemaah yang Allah muliakan, para pemirsa yang Allah muliakan, ini tidak berarti bahwasanya beliau tidak punya andil dalam ilmu qiraat. Imam Ad-Darqutni, ulama besar di zamannya, ilmu hadis, bukan berarti beliau tidak punya jasa dari sisi qiraat. Subhanallah, coba kita lihat. Ternyata guru qiraatnya saja itu lebih dari 10. Guru qiraatnya lebih 10. Di zaman ini orang punya satu guru, dua guru, ya. Itu sudah Masya Allah, sudah viral, sudah begini. Ini guru qiraat. Dengan semua riwayat dan qiraat, beliau pernah belajar ke lebih dari 10 syekh. Kita lihat datanya sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibnul Jazari? Aradal qiraati ala Abi Bakr An-Naqqash. Ini satu gurunya. Beliau menyetorkan qiraat kepada gurunya Abu Bakr An-Naqqash. Juga kepada Abil Hasan Ahmad bin Ja'far Ibn al-Munada. 2. Yang ketiga, Muhammad bin Husain At-Tabari. 3. Guru qiraatnya 4. Muhammad bin Abdullah Al-Harbi. Yang kelima, ayahnya kandungnya sendiri, Abi Umar bin Ahmad. Yang keenam, Abil Qasim bin Ali bin Muhammad bin Kas An-Nakhai. Yang ketujuh, Abi Bakar Muhammad bin Imran At-Tammar. Yang kedelapan, Muhammad bin Ahmad bin Qutun. Yang kesembilan, Abi Bakar bin Muhammad bin Husain bin Muhammad Ad-Daibili. Yang kesembilan, yang ke-10 lagi mana? Ya, Abul Hasan bin Buyan. Yang ke-11, Ahmad bin Muhammad Ad-Dibaji. Yang ke-12, Ali bin Sa'id Zawabah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari dalam kitab Ghayatun Nihayah fi Tabaqatil Qurra, jilid pertama halaman 559. Subhanallah. Jadi seorang ulama hadis tapi punya perhatian luar biasa juga kepada qiraat. Berguru ke satu guru saja, ini menghabiskan sekian banyak waktu. Karena kita kalau baca contohnya riwayat Hafs dari Asim saja sekarang ini, itu kadang bisa butuh waktu 1 tahun. Apalagi kalau dipelajari qiraat semuanya. Apalagi kalau langsung dibaca dengan jama'. Dibaca qiraat ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini, digabungkan semua yang 7 atau yang 10. Itu butuh waktu berapa untuk khatam?
Bayangkan guru beliau 10, bukan satu. Dari semua qiraat beliau baca yang mutawatir dan masyhur sebanyak itu. Maka Masya Allah. Ternyata ulama hadis juga punya perhatian khusus kepada Al-Quran. Belum itu lagi. Ada juga disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala tentang beliau ini. Bahwasanya beliau ini Masya Allah, kata beliau menyusun sebuah buku dalam qiraat lam yu'allaf mislahu, belum tertulis atau belum disusun sebelumnya buku yang sehebat itu sebelumnya. Meskipun hanya dikarang oleh beliau buku ringkas, tapi Masya Allah ternyata itu sangat dihargai oleh para ulama. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau juga punya perhatian khusus kepada Al-Quran. Ini ulama yang ibaratnya mengetahui lebih banyak waktunya untuk hal-hal selain dari Quran seperti hadis dan ilmu-ilmu yang lain, tapi subhanallah ternyata ini tidak menutup kemungkinan bagi beliau untuk beliau belajar lebih banyak. Subhanallah. Berinteraksi dengan Al-Quran, mendalami ilmunya. Ulama hadis yang tidak mungkin kita lupakan beliau, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Setiap hari di dunia ini nama beliau selalu disebut. Tapi biasanya disebut begini, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Hadis berarti lebih fokus kepada hadis. Apakah dengan begitu berarti beliau lalai dari Quran? Wallahi tidak. Semua ulama yang kita tahu, mereka khatamkan dulu Quran sebelum mereka berdalam-dalam di ilmu yang lain. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah ulama yang lahir di Bukhara, dan beliau bukan orang Arab, tahun 194 Hijriah. Kemudian beliau wafat kurang lebih dalam usia 62 tahun, tepatnya di tahun 256 Hijriah. Di tahun 256 Hijriah, di usia kurang lebih 62 tahun. Baik. Sekarang jemaah yang Allah muliakan, kita lihat apa yang beliau lakukan. Imam Bukhari yang nama aslinya Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Bardizbah, kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau nisbahnya Al-Bukhari Al-Ju'afi, dan masyhur dengan khusus jurusan beliau hadis, dan disebutkan Amirul Mu'minin fil hadis. Amirul Mu'minin fil hadis. Beliaulah ibaratnya khalifahnya, kalau dalam hadis beliau khalifahnya. Masya Allah. Tapi subhanallah, meskipun demikian, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syu'abul Iman. Disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, beliau sebutkan sanadnya, qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, mengabarkan kepada kami Abu Abdullah, zahirnya ini adalah gurunya Hakim, Imam Hakim. Qala akhbarani Muhammad ibn Khalid As-Sufi, mengabarkan kepadaku seorang ulama bernama Muhammad ibn Khalid As-Sufi. Kemudian disebutkan haddatsana Musabbih ibn Sa'id, mengabarkan kepada kami Musabbih ibn Sa'id, menceritakan kepada kami, qala kana, ni tentang Imam Bukhari, qala kana Muhammad ibn Ismail al-Bukhari إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم. Adalah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, kalau sudah datang malam pertama Ramadan dengan ru'yah, dilihat ternyata nampak bulan, yajtami'u ilaihi ashabuh, maka berkumpul kepadanya sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, murid-muridnya. Apakah untuk belajar hadis? Beliau tinggalkan pembelajaran itu sesaat untuk lebih fokus ke Quran. Disebutkan fayusalli bihim. Fayusalli bihim. Beliau Imam Bukhari salat menjadi imam mereka semuanya. Fayaqra'u fi kulli rak'atin 20 ayah. Maka beliau baca di setiap rakaat itu 20 ayat, 20 ayat. Kalau Imam Bukhari contohnya salatnya, anggaplah beliau salatnya itu 8 rakaat. 8 rakaat beliau salat, berarti 8 kali 20, kurang lebih 160 ayat.
Ini kalau kita bawakan contohnya ke juz yang pertama, juz yang kedua, surah-surah yang ayatnya panjang, maka ini lebih 1 juz. Dalam satu malam ini lebih 1 juz. Ini bisa kurang lebih sekitar 1,5 juz. Taib, apakah kalau sudah begitu lalu beliau pulang lalu tidur? Disebut wakadzalik ila an yakhtim al-Quran. Begitu terus sampai beliau khatamkan Quran. Berarti masya-Allah beliau baca sampai khatam lalu nanti ulang lagi. Cuma tidak begitu saja disebutkan. Wakadzalika yaqra'u fi as-sahari ma baina an-nisfi ila ath-thuluth min al-Quran. Kemudian beliau baca di sepertiga malam terakhir di waktu itu sahur, itu setengah Al-Quran atau sepertiga Quran. Setengah Quran berarti 15 juz. Sepertiga Quran berarti 10 juz. Itu kalau beliau sudah pulang ke rumahnya, kemudian beliau pensiun, dah berhenti je baca Quran. Wallahi tidak. Ini Imam Bukhari. Jika ada orang sekarang mengatakan sibuk, mana yang lebih sibuk dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala? Disebutkan fayakhtimu 'inda sahari fi kulli 3 layalin. Beliau kalau sudah di malam Ramadan, maka beliau khatam setiap 3 malam. Di waktu sahur sebelum beliau salat subuh, sebelum beliau sahur untuk makan, maka masya-Allah setiap 3 malam khatam. Ini Imam Bukhari lah yang sibuk ke sana ke sini safar untuk mencari hadis, tapi masya-Allah bagaimana beliau dengan Quran, hafalan. Lalu disebutkan apakah sudah berakhir? Nih kita lihat. Wa kana yakhtimu bin nahari kulla yawmin khatmah. Beliau itu setiap siang, kalau hari sudah siang itu setiap siang, setiap hari itu beliau khatam 1 kali. Khatam 1 kali. Berarti kalau siang khatam 1 kali, kalau malam khatam sekali 3 hari. Kalau dihitung berarti beliau khatam yang untuk siangnya berarti ada 30 kali khatam. Kalau untuk malamnya ada 10, karena beliau khatam sekali 3 hari, 3 malam. Berarti ada beliau khatam, masya Allah, 30 tambah 10, 40 kali hanya dalam waktu 30 Ramadan. Ini Imam Bukhari. Disebutkan wa yakunu khatmuhu 'inda al-iftar kulla lailatin, dan khatam beliau di siang hari yang setiap hari itu, khatam beliau itu ketika berbuka. Ketika berbuka sudah beliau sudah selesai, masya-Allah, sudah baca surat An-Nas setiap hari Ramadan. Allahu akbar. Wallahi malu kita. Wa yaqulu, beliau sebutkan, 'inda kulli khatmatin da'watun mustajabah. Di setiap khatam itu ada doa, kesempatan atau poin doa yang lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekian banyak amalan saleh yang sudah beliau lakukan. Kemudian di waktu akan berbuka lagi, dimanfaatkan sesaat sebelum berbuka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, kalau begini bagaimana doa mereka tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Sekian amal yang mereka tabung, sekian ayat yang dibaca, sekian huruf yang jika dikalikan, anggap contohnya huruf Quran dan 30 juz itu ada 300,000 huruf, dan setiap huruf Allah gandakan, contohnya Allah gandakan sebagaimana dalam hadis 10 pahala. Berarti ada kurang lebih 3 juta pahala setiap hari, itu hanya pahala baca Quran. Wallahi jemaah, malu kita. Kalau kita bertanya bagaimana bisa orang seperti ini bisa khatam? Quran itu ada di sini mereka. Quran itu ada di dada mereka. Inilah generasi-generasi pendahulu yang sudah kita bahas dalam sekian seri. Generasi pendahulu yang memang Al-Quran itu di dada mereka. Mushaf hanya sebagai bantuan saja. Atau mereka ingin melihat ke Quran sebagai bentuk ibadah. Melihat kalam Allah Subhanahu wa taala tertulis di lembaran-lembaran mushaf yang suci. Tapi Al-Quran sudah ada di dada mereka. Al-Quran sudah ada di sini. Ada dan selalu ada. Bukan pernah ada lalu tidak ada. Orang-orang seperti ini, masya Allah, yang giat menyebarkan hadis Nabi, hafal riwayat rijal, an dan segala macam, dan sekian nama. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau pernah diuji. Tatkala beliau datang ke Bukhara setelah beliau berkeliling dunia mencari hadis, maka diuji beliau dengan hafalan ininya. Ada 10 ulama sengaja ini datang untuk menguji hafalannya. Lalu setiap hadis itu diporak-porandakan, dikacau-kacaukan sanadnya. Semua yang dibacakan tatkala ditanyakan ke Imam Bukhari, kata beliau, la adri, aku tidak tahu.
Orang-orang yang ada yang mendengarnya, yang tidak paham dengan ilmu hadis, tak paham dengan riwayat hadis begini-begini, mengatakan, ini Bukhari yang hebat hafalannya. Lalu 100 hadis dibacakan tak ada yang tahu. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, imam macam apa yang seperti ini? Imam Bukhari, yang imam hadisnya tak. Subhanallah, beliau memang tak tahu, karena hadis itu sudah diganti-ganti sanadnya, sudah ditukar sanadnya. Lalu beliau urut, ini subhanallah, di sinilah orang-orang kemudian mengakui kehebatan beliau, hafalan luar biasa, bukan orang Arab. Beliau bacakan, adapun hadis yang pertama engkau bacakan didiktekan sampai 10, selesai ulama yang itu. Adapun hadis yang engkau bacakan 1 sampai 10, sampai ulama ke-10 diurut semua yang dibaca, padahal itu cuma 1 kali dibaca. 100-nya beliau hafal dari awal sampai akhir, Masya Allah, tanpa tersendat. Di situ baru orang tahu, inilah Bukhari. Orang yang hafalan hadisnya sampai demikian, apakah hanya mungkin tidur dengan kitab hadis lalu lupa Quran? Wallahi tidak, ini buktinya. Jamaah, janganlah kita bilang kita sibuk-sibuk lagi karena kita kenapa bacaan tak lancar, masih terbata-bata, kenapa baca ini tak bisa, kenapa baca itu tak bisa, kenapa? Lalu mengatakan, ya saya sibuk, saya ini. Sibuk apa kita? Kita sibuk apa? Wallahi sibuk apa? Sibuk yang insyaAllah telah bermanfaat untuk akhirat, atau sibuk berzikir, subhanallah, sibuk zikir pagi, sibuk dengan salat, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syu'bah. Beliau sudah kurus, tulangnya hanya dibalut oleh kulit saja, tapi kalau salat, Masya Allah. Maka di sini kita perlu belajar ke mereka. Okeylah, contohnya begini ya, mungkin kita ada pekerjaan lah Ustaz, ya kita akan beda-beda, kan tak semuanya kita Ustaz. Ya kalau Ustaz ni, iyalah mungkin ya fokusnya mengajar Quran ini segala macam. Ya kami kan juga ada pekerjaan, okey, tak ada masalah. Mereka tak ada pekerjaan. Para sahabat yang dahulu, 70 orang yang dibunuh oleh sebagian kaum tatkala mereka mengatakan kepada Nabi, meminta untuk ditandangkan 70 guru Al-Quran, 70 guru Quran mengajarkan Quran kepada kami, daerah kami agak jauh, di Zakwan, di Ri'il, di Usayyah, jauh. Lalu mereka pergi diutus, sedangkan mereka setelahnya dibunuh, mereka dizalimi, ditipu. Mereka tidak punya kerja. Wallahi mereka punya kerja. Mereka membantu kaum muslimin mendatangkan air ke Masjid Nabawi. Mereka menyiapkan air juga untuk kaum muslimin. Banyak hal yang mereka lakukan. Tapi sebetulnya perbedaan kita dengan mereka pertama adalah keberkahan. Keberkahan. Keberkahan dari sisi waktu, keberkahan dari sisi rezeki, keberkahan dari sisi perbuatan, keberkahan dari sisi ilmu. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah himmah, yaitu perbedaan kita dengan mereka adalah lebih letaknya di semangat dalam belajar. Mungkin jamaah tak bisa bayangkan, seorang ibu hamil tinggal menunggu lagi, bukan lagi menunggu hari, menunggu jam untuk melahirkan. Asma bintu Umais radhiyallahu anha, ketika haji wada', Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada', beliau sampaikan, khudhu anni manasikakum fala'alli la alqaukum ba'da 'ami hadha. Ambillah dariku cara manasik kalian, karena boleh jadi setelah tahun ini tak bertemu kita lagi. Ternyata memang tak bertemu lagi 3 bulan setelahnya Nabi meninggal. Coba bayangkan seorang ibu menunggu jam lagi melahirkan, tapi tidak ingin tinggal, ingin belajar bagaimana hajinya Nabi. Asma bintu Umais ketika itu istri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Ja'far bin Abi Thalib suami pertamanya meninggal. Beliau hamil besar. Dari Madinah jalan Nabi SAW ke Zulhulaifah, ke beralih ke miqat, ternyata sampai di miqat beliau telah melahirkan. Berarti bayinya ni bayi 1 hari. Haji wada', ini perjalanan ke sana juga panas. Tapi apakah itu melarang beliau, menahan beliau, atau beliau jadikan ini sebagai tantangan, atau jadikan ini penghalang? Taklah. Baliklah lagi, kalau begitu baliklah lagi, tinggallah di rumah ini kita. Tapi beliau lanjutkan perjalanan. Katanya kepada Nabi SAW, kata Nabi kepadanya, istaghfiri. Engkau carilah contohnya sesuatu untuk mirip dengan pembalut lah begitu, supaya darah nifasmu, dan setelahnya nanti lakukan sebagaimana yang dilakukan haji, orang-orang yang berhaji. Ini subhanallah bagaimana mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ada seorang ulama bernama Dhiyauddin, dan beliau mengatakan begini, aku sudah mencoba berkali-kali. Ketika aku
membaca Al-Quran banyak. Sebelum aku belajar hadis, semakin banyak aku baca, semakin mudah bagiku untuk menghafal hadis. Iyalah karena Quran ini berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi banyak-banyak kebaikannya, baik untuk dirinya dan juga bisa menjadi bias kebaikan untuk yang lain, berdampak masya-Allah sangat baik. Jemaah, maka kita sampaikan, sesibuk apapun kita, wallahi tak sesibuk Imam Bukhari. Sesibuk apapun kita, kita tidak sesibuk Imam Ibnu Khuzaimah. Sesibuk apapun kita, kita tidak sesibuk Imam Ad-Darqutni. Sesibuk apapun kita, kita tidak sesibuk Imam Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash, yang namanya tersebut sampai 342 kali di Sahih Bukhari. Tapi mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertekad kuat untuk mengaplikasikan, menerjemahkan mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan penyampaian yang ringkas ini, kita berharap insya-Allah taala ini bisa untuk mengetuk pintu hati kita untuk lebih fokus, lebih meluangkan waktu untuk kitabullah. Dan insya-Allah taala di pertemuan selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana ulama fiqih berinteraksi dengan Quran. Bagaimana ulama yang lain berinteraksi dengan Quran. Betulkah mereka hanya fokus ke fikih Al-Quran mereka tinggalkan? InsyaAllah ta'ala akan kita tinggalkan. Sehingga memang insyaAllah ta'ala bisa kita dapatkan gambaran mendekati sempurna bagaimana generasi pendahulu mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Semua itu karena rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Kemudian karena kerjasama yang luar biasa, partisipasi yang luar biasa dari Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang hanya Allah tabaraka wa taala yang tahu dalam partisipasi Anda yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala wujudkan sebuah niat yang luar biasa dari pencapaian pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan asrama untuk para santri yang belajar di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Tidak terasa setelah sekian lama kita berpartisipasi, Masjid Al-Hijrah sudah seperti yang antum lihat. Lantai dasar yaitu basement daripada masjid, alhamdulillah secara struktur sudah selesai, dan sebahagian ruang telah dijadikan tempat sholat dan aktivitas-aktivitas belajar agama. Para santri belajar di dalam masjid, kita melakukan majelis ta'lim, kita melakukan tahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran dan yang lainnya. Itu sudah berjalan lebih daripada 2 tahun, walillahil hamd. Akan tetapi proses pembangunan masih terus berlangsung, ma'asyarul muslimin wal muslimat, dan kita masih membutuhkan partisipasi antum, menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah dan pembangunan asrama untuk tempat para penuntut ilmu belajar ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Berikut ma'asyarul muslimin, kita akan berada di dalam masjid yang akan kita lanjutkan proses pembangunannya. Para pemirsa Hasil TV, rahimani wa rahimakumullah, saya sekarang berada di dalam bangunan Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. 1 lantai di bawah kita, yaitu basement, yang sekarang kita jadikan sebagai ruang sholat sementara sampai tempat ini bisa Allah mudahkan untuk kita gunakan sebagai ruang sholat. Kondisi seperti yang antum lihat bahwa struktur telah terwujud, alhamdulillah. Butuh untuk pemasangan dinding dan arsitek interior masjid biidznillah azza wajal. Ini akan segera kita laksanakan biidznillah azza wajal. Dan apabila tempat ini telah bisa digunakan untuk ruang sholat, segera kita akan pindah dari basement untuk naik ke lantai dasar ruang sholat, lantai 1 daripada Masjid Al-Hijrah. Tentu membutuhkan, seperti yang antum lihat, masih membutuhkan banyak hal agar bisa digunakan sebagai ruang sholat. Dan ini insya Allah peruntukannya adalah
peruntukan akhir dan finalnya adalah ruang sholat ikhwan. Dan insya Allah ada satu lagi lantai di atas biiznillahi azza wajal yang final peruntukannya adalah insya Allah untuk ruang sholat akhwat. Tentu semua ini berjalan dengan proses. Apa yang bisa kita gunakan terlebih dahulu. Kita akan jadikan ini ruang sholat biiznillahi azza wajal untuk ikhwan dan akhwat. Sehingga ketika bahagian daripada ruang akhwat sudah bisa dijadikan tempat sholat, maka kita akan pisahkan lantai ini insya Allah spesial untuk ikhwan dan lantai atas spesial untuk akhwat. Tidak hanya untuk kegiatan sholat, tapi disinilah nanti biiznillahi azza wajal para santri akan belajar. Karena Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, santrinya belajar di dalam masjid. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi Ana sedang berada di lantai 1 Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, sekarang Ana sedang berada di lantai 2 pembangunan Masjid Al-Hijrah. Seperti yang antum lihat situasi dan kondisinya, dan bisa antum saksikan di layar kaca bahwa pembangunan masih terus berjalan. Kita masih membutuhkan pembangunan tiang-tiang dan rooftop. Kedepannya biiznillahi azza wajal, final peruntukan ini adalah untuk ruang sholat sekaligus tempat belajar para penuntut ilmu, akhwat, ruang kegiatan, ruang sholat, ruang kajian, ruang belajar di Masjid Al-Hijrah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda lihat, pembangunan masih terus berjalan. Scaffolding masih berdiri untuk pembangunan rooftop dari lantai 3 Masjid Al-Hijrah. Bersama Anda, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan perjuangan kita menegakkan agama Allah, mewujudkan sebuah masjid, tempat di mana anak-anak kaum muslimin dan muslimat belajar ilmu agama biiznillahi azza wajal. Semua akan dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian dari Anda saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, mari infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada Anda dalam rangka fastabiqul khairat, membangun kemuliaan di sisi Allah dengan menginfakkan sebahagian yang dirizkikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, anfiq yunfiqillahu alaik. Infakkan hartamu, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan berinfak kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal. Sebuah sedekah tidak akan pernah mengurangkan harta. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdiki wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut: TV dan radio streaming. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengakses tayangan Asil TV, radio, dan televisi dakwah lainnya dalam genggaman pengguna.